Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi menengah 1 yang diampu oleh Bu Nanda Wahyu Indah Kirana, SE MAK. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Standar Pelaporan Keuangan Akuntansi dan bab 2 yaitu kerangka konseptual pelaporan keuangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Kosidi dengan NPM 2501301038. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliata dengan NPM 25013011131. Perkenalkan, nama saya Tiger Will Asdapari Putra Gunawan dengan NPM 25013011138. Halo, perkenalkan nama saya Felix Widiadana dengan NPM 2501301011157. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang berfungsi dalam mengubah data ekonomi menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut kemudian dikomunikasikan melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis. Dan melalui laporan inilah kondisi ekonomi suatu entitas dapat tercermin sehingga dapat dianalisis baik dari sisi stabilitas keuangan, efektivitas operasional, maupun potensi keberlanjutan usaha di masa depan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas pencatatan transaksi saja, dan akuntansi memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepentingan berbagai pihak. Setiap laporan keuangan disusun dengan sebuah tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu, baik dari perspektif internal, eksternal, maupun pemerintah yang berkepentingan dengan informasi keuangan tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan harus mampu menjembatani berbagai kebutuhan informasi secara seimbang. Baik, saya akan menjelaskan organisasi penetapan standar. Jadi di dalam akuntansi ini terdapat beberapa organisasi-organisasi dalam menetapkan standar akuntansi. Yang pertama ada iFirst Foundation, di mana iFirst Foundation ini berada di posisi tertinggi sebagai badan pengawas dan penanggung jawab keseluruhan sistem. Dan di bawah dari iFirst Foundation ini terdapat ISB yang menyusun dan menerbitkan iFirst. Lalu ada ISSB yang menetapkan standar pelaporan keberlanjutan. Lalu ada juga yang namanya monitoring board, di mana monitoring board ini adalah pihak yang melakukan pengawasan publik. Nah, di dalam ISB itu ada namanya IVRIC yang dinamakan Interpretation Committee, yang dimana ini membantu IESB dengan memberikan interpretasi jikalau terdapat isu-isu penerapan dalam standar akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pelaporan keuangan. Tantangan pelaporan keuangan di sini ada 5 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan expectation gap, di mana publik sering berharap laporan keuangan bisa memprediksi masa depan perusahaan. Padahal laporan keuangan hanya menyajikan informasi historis sesuai standar. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman antara pengguna laporan dan akuntan. Dan yang kedua ada fair value measurement. Untuk menentukan nilai wajar, aset atau liabilitas tidaklah mudah karena bergantung pada estimasi, manajemen, dan kondisi pasar yang fluktuatif. Hal ini bisa membuat laporan keuangan terlihat tidak stabil. Yang ketiga ada proper consolidation, di mana perusahaan multinasional harus menggabungkan laporan anak perusahaan dari berbagai negara dengan standar yang berbeda. Jika tidak konsisten, hasil konsolidasi bisa menyesatkan para investor.
Nah, yang keempat ada off-balance sheet financing, di mana ini adalah pembiayaan yang tidak muncul di neraca seperti leasing atau entitas khusus. Yang kelima ada tantangan etika, di mana akuntan harus menjaga integritas dan transparansi meskipun sering ada tekanan dari manajemen untuk memanipulasi laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kerangka konseptual itu dibutuhkan. Nah, jadi kerangka konseptual itu berfungsi sebagai struktur berpikir yang menjaga agar setiap standar yang diterbitkan tetap konsisten dan tidak saling bertentangan. Dalam praktiknya, standar akuntansi tidak bisa disusun secara terpisah tanpa dasar pemikiran yang jelas. Kerangka konseptual berfungsi sebagai struktur berpikir yang menjaga agar setiap standar yang diterbitkan tetap konsisten dan tidak saling bertentangan. Tanpa fondasi ini, penyusunan standar berpotensi bersifat reaktif dan inkonsisten. Oleh karena itu, kerangka konseptual menjadi rujukan utama atau dasar dalam menjawab persoalan akuntansi baru yang belum diatur secara spesifik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, agar aturan yang dibuat memiliki arah yang jelas dan konsisten. Nah, kerangka ini membantu memastikan bahwa setiap standar yang diterbitkan saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain. Nah, selain itu, kerangka konseptual juga memberikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur secara khusus dalam standar. Dengan adanya kerangka ini, penyusunan dan penerapan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya ada yang namanya orientasi pelaporan keuangan. Jadi di dalam orientasi pelaporan keuangan ini adalah pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pihak dan menyediakan sumber daya bagi entitas. Nah, di sisi lain, laporan keuangan akuntansi ini juga berperan dalam menilai tanggung jawab manajemen. Berikutnya ada unsur-unsur dari laporan keuangan. Yang pertama, aset. Aset di sini berupa sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya seperti kas, piutang, persediaan, maupun peralatan. Lalu yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yaitu utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar atau diselesaikan di masa depan. Contohnya seperti utang usaha, utang bank, ataupun utang wesel. Lalu yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas di sini adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Bisa disebut juga sebagai modal atau kekayaan bersih perusahaan. Lalu yang keempat ada income atau pendapatan. Nah, income di sini merupakan peningkatan manfaat ekonomi dari aktivitas utama perusahaan, yang biasanya berasal dari penjualan barang atau jasa yang menambah ekuitas itu sendiri. Lalu yang kelima ada expense atau beban. Beban di sini merupakan pengorbanan ekonomi untuk memperoleh pendapatan, contohnya gaji, listrik, maupun sewa, yang notabene akan mengurangi laba. Lalu yang keenam ada gain atau keuntungan. Nah, keuntungan merupakan kenaikan ekuitas dari aktivitas di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya keuntungan penjualan dari aset tetap. Lalu yang ketujuh ada loss atau kerugian. Kerugian di sini merupakan penurunan ekuitas dari transaksi yang bukan kegiatan utama. Contohnya kerugian karena penjualan aset di bawah harga buku.